Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Ibu Risma. Pada kesempatan ini kita masih akan membahas tentang bilangan bulat, namun kita akan membahas operasi hitung bilangan bulat, yaitu perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Untuk itu segera siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa ya. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke anak-anak, kita mulai dari perkalian bilangan bulat. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini Ibu punya 4 kali 5. Kalau kita pakai caranya 4 kali 5 itu adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 20. Yang kedua ada 5 kali 4, berarti 4-nya ada sebanyak 5 kali gitu kan. Nah ini 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, 20. Ini 4 kali 5 dengan 5 kali 4 hasilnya ternyata sama, 20 dengan 20. Tapi di sini kalau kita lihat caranya itu dia berbeda, jadi artinya tidak sama, namun hasilnya sama. Paham ya? Nah, untuk sifat perkalian pada bilangan bulat itu sendiri ada 5. Yang pertama sifat tertutup. Nah, ini sama dengan penjumlahan. Sifat tertutup maksudnya adalah jika ada dua bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya juga adalah bilangan bulat. Di sini contohnya ada 3 kali 2, 3 merupakan bilangan bulat, 2 juga merupakan bilangan bulat, lalu hasilnya adalah 6, 6 merupakan bilangan bulat. Lanjut yang kedua, ada sifat komutatif. Sifat komutatif adalah sifat pertukaran, sama dengan kemarin ya. Di sini ada negatif 2 dikali 8, itu artinya sama dengan 8 kali negatif 2. Lalu ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Jadi kalau misalkan Ibu di sini punya 3 bilangan nih ya. 3 kali 4 kali negatif 2. Nah ini kamu boleh ngerjainnya dari depan dulu, misalkan 3 kali 4 itu kan 12 ya. Dikali negatif 2 sama dengan. Nah ini dikalinya, dikelompokannya yang bilangan kedua dan ketiga duluan nih. 4 kali min 2 yaitu min 8. Nah, ini hasilnya pasti sama. 12 kali min 2, min 24 ya. Sama dengan 3 kali min 8 juga min 24. Lalu ada sifat distributif. Nah, ini sifat distributif sendiri ada 2 ya. Yang pertama yaitu terhadap penjumlahan. Yang kedua terhadap pengurangan. Maksudnya apa? Di sini sifat distributif itu maksudnya ada P dikali Q ditambah R. Ya, ini untuk sifatnya itu sendiri ini tinggal dikalikan. P dikali Q ya kan, lalu P dikali R. Ini tanda yang ini tinggal mengikuti yang tengah ini. Jadi kalau ini penjumlahan, berarti di sini juga pasti penjumlahan. Lalu kalau yang terhadap pengurangan, berarti P dikali Q min R, ya kan? Nah di sini lihat terhadap pengurangan, di sini tandanya kurang ya, pastikan di sini pun kurang. P kali Q min R, berarti pertama itu P kali Q duluan ini, lalu yang kedua dikurangi di sini. P dikali R yang ini. Oke, contohnya di sini ada sifat distributif yang atas ya. Di sini ada 3 kali 2 tambah 5, berarti hasilnya itu 3 kali 2 duluan yang ditulisnya. 6 ditambah 3 kali 5, 15. Oke, kita buktikan di sini 3 dikali 2 tambah 5 itu adalah 7 ya. 3 kali 7 21, 6 tambah 15 juga 21. Jadi caranya boleh kamu jumlahkan dulu lalu dikalikan atau kamu urai dulu seperti ini. Nah, yang pengurangan juga sama. Di sini ada min 2 dikali 3 min 4. Berarti di sini kamu boleh di sini tulis min 2 kali 3 min 4 duluan yang kamu operasikan, yaitu min 1 ya. Nah, yang ini kamu uraikan min 2 kali min 3 itu min 6 ya, dikurangi min 8. Kalau kita jumlahkan min 2 kali min 1 itu hasilnya 2. Kalau ini min 6 min 8 artinya min 6 plus 8 itu hasilnya 2, sama aja hasilnya ya. Jadi itu namanya sifat distributif. Lalu yang kelima, mempunyai unsur identitas 1. Jadi unsur identitas 1 itu jika dikalikan atau bilangan apapun dikalikan dengan 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Contohnya P kali 1 hasilnya adalah P. Min 5 kali 1 hasilnya min
5. Selesai. Mudah ya? Nah, anak-anak, perlu kamu ingat hal penting dalam perkalian bilangan bulat, yaitu tanda. Ya, tanda bilangan ketika dikalikan dengan bilangan yang lain. Maksudnya gimana? Nah, di sini sifat yang harus kamu ingat adalah yang pertama, ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya bilangan positif. Jika bilangan positif dikalikan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan negatif. Lalu bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan terakhir adalah bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya positif. Nah, ini harus kamu ingat sifat-sifat yang ini. Ya, jadi cara mengingatnya adalah begini aja. Kalau tandanya sama, ya kan? Nah, contohnya ini, yang pertama dan yang keempat ini, dia kan tandanya sama nih, plus dikali plus itu plus. Minus kali minus hasilnya plus. Jadi kalau tandanya sama dikalikan, dia hasilnya plus. Paham ya? Jika berbeda tanda, misalkan di sini plus kali minus atau minus kali plus, yang menang itu minus. Contohnya ini. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Sekali lagi, kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau berbeda tanda, hasilnya negatif. Paham ya? Nah, untuk biar lebih paham lagi, kalian kita coba contoh yang ini. Yang ada 5 contoh ya. Yang pertama, 8 kali 3. 8 itu positif, 3 juga positif ya. 8 kali 3, oh berarti hasilnya pasti positif juga. Berarti di sini hasilnya 8 kali 3 langsung aja ditulis 24. Lalu yang B, di sini 11 kali negatif 5. Oh, ini ternyata beda tanda karena ini positif, ya, ini negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. Setelah itu tinggal kalian kalikan aja 11 kali 5. 11 kali 5 yaitu 55. Kalau 11 kali negatif 5 berarti negatif 55. Paham ya? Lalu yang C. Yang C juga sama. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Berarti min 20 kali 7 itu hasilnya pasti negatif 140. Lalu yang D. Min 30 kali min 5. Ini min. Sama. Berarti hasilnya pasti plus ya. Berarti atau positif. Nah, berarti tinggal kalian kalikan aja. 30 kali 5 yaitu 150. Karena ini min ya. Lalu yang E itu tinggal kalian kalikan yang pertama nih. Min 5 kali 10 berarti min 50. Dikali min 2. Kalau sudah begini berarti ini min sama min. Hasilnya pasti plus. Tinggal 50 kali 2 aja. Jadinya 100. Mudah ya? Oke, sekarang ke pembagian bilangan bulat. Operasi pembagian bilangan bulat adalah operasi kebalikan dari perkalian. Jika tadi hasil dari 4 kali 5 yaitu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 yaitu 20, betul ya? Nah, maka 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 20 bagi 4 hasilnya 5. Pembagian bisa dituliskan dengan titik 2 seperti ini atau bisa juga dibuat per 20 per 4 sama dengan 5. Artinya 20 dibagi 4 yaitu 5. Konsep awalnya dari mana sih? Cara sederhana gitu untuk melakukan pembagian itu adalah seperti ini. 20 dibagi 4. Berarti ibu misalkan punya 20 nih, bilangan 20 akan dibagikan 4. Ya. Berarti ibu bikin tanda panah sebanyak 4 nih di sini. Karena akan dibagikan sebanyak 4. Nah, berarti 20 ini ya kita bagi ke dalam 4 panah ini dengan sama banyak biar adil. Nah, berarti kita habiskan 20 ini satu per satu. Bisa kita mulai dari 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, habis kan? Nah, berarti 20 dibagi 4 itu hasilnya tinggal hitung. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu cara mudahnya. Paham ya? Oke, dalam pembagian juga ada hal-hal yang perlu kamu ingat sama dengan perkalian tadi ya.
Jika di sini ada beberapa hal, jika bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya bilangan positif. Jika bilangan positif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Jika bilangan negatif dibagi bilangan positif, hasilnya bilangan negatif. Lalu jika negatif, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya positif. Ini sebenarnya sama dengan perkalian ya. Jadi kalau misalkan tandanya sama, dia dibagi, hasilnya pasti positif. Jika tandanya berbeda, dia hasilnya negatif. Seperti ini. Paham ya? Ini harus kamu ingat. Nah, agar lebih paham tentang pembagian, kita coba beberapa contoh di bawah ini. Tapi, Ibu ingatkan kembali, jika kalian ingin lancar dalam pembagian bilangan bulat, ya Ibu sarankan untuk mengingat perkalian ya. Jadi akan mempermudah kalian ketika melakukan operasi pembagian jika mengingat perkalian. 40 dibagi 8 itu hasilnya berapa? 5 ya. Karena 40 positif, 8 juga positif, maka hasilnya positif. Lalu yang kedua, 136 dibagi negatif 8. Nah ini positif, ini negatif. Oh jelas berarti hasilnya pasti negatif ya. Nah, Ibu akan mengingatkan sedikit tentang pembagian kurung karena ini ratusan dibagi satuan kan? Oke, di sini ada 136 dibagi 8. Ibu buat positif dua-duanya dulu. 13 dibagi 8. Bisa tidak? Oke, dapat 1 ya. 1 kali 8 yaitu 8. Tinggal kita kurangi ya. 13 kurangi 8 dapat 5. 5 bagi 8 bisa? Tidak bisa. Ternyata dia harus diturunkan nih 6-nya. 56 dibagi 8 dapat 7. 7 kali 8 yaitu 56. Nanti tinggal dikurang habis hasilnya. Jadi 136 dibagi 8 itu 17. Nah, di sini ada negatifnya nih. 136 dibagi negatif 8 berarti hasilnya negatif 17. Oke, ini Ibu hanya mengingatkan kembali. Nanti untuk latihan silahkan di rumah dengan angka-angka yang lain. Oke, di sini yang ketiga sekarang, negatif 72 dibagi 4. Ini negatif, ini positif, berarti hasilnya pasti negatif. 72 dibagi 4, itu hasilnya adalah 18 ya. Nah, berarti negatif 72 dibagi 4 adalah negatif 18. Lanjut yang keempat, di sini negatif 63 dibagi negatif 9. Ini sama tandanya, berarti dia hasilnya nanti positif. Betul ya? Berarti tinggal kita hitung aja 63 dibagi 9 dapat 7. Lanjut yang ke terakhir ini ada 3 bilangan seperti ini. Berarti kita operasikan satu per satu ya biar tidak bingung. Nah, kita operasikan dulu yang depan, paling depan. Negatif 36 dibagi negatif 4. Nah ini kan sama-sama negatif ya, berarti hasilnya pasti positif. Negatif 36 dibagi negatif 4 berarti positif 9. Dibagi dengan yang ini pindahkan, dibagi dengan min 3 atau negatif 3. Berarti 9 dibagi negatif 3 adalah ini positif, ini negatif. Berarti yang menang negatif ya. Tinggal 9 bagi 3 yaitu 3. Berarti 9 bagi negatif 3 yaitu negatif 3. Dipahami ya? Oke anak-anak, kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, lalu ada perkalian, dan ada juga pembagian. Nah sekarang gimana kalau keempat operasi itu dicampurkan menjadi satu dalam satu operasi ya? Itu namanya operasi hitung campuran. Nah, dalam melakukan operasi hitung campuran itu kita tidak bisa seenaknya. Jadi ada aturan-aturan yang harus kalian ingat, yang harus kalian perhatikan ya. Di sini Ibu akan bacakan dulu. Jika ada tanda kurung, jika dalam suatu operasi itu ada tanda kurung. Nah, nanti yang di dalam kurungnya itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ya, jika dalam operasi tersebut tidak ada tanda kurung, nah berarti kamu harus memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, operasi perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya, operasi perkalian dan pembagian itu dikerjakan terlebih dahulu. Ingat ya, ini kalau tidak ada tanda kurung. Lalu yang kedua,
operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada perkalian dan pembagian itu dalam satu operasi, nah itu yang dikerjakan, itu yang lebih kiri dulu ya. Lalu yang ketiga, operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Operasi yang terletak di sebelah kiri dikerjakan terlebih dahulu. Jadi penjumlahan dan pengurangan jika ada dalam suatu sistem operasi, itu yang dikerjakan adalah yang lebih kiri dulu gitu. Oke, agar lebih mengerti kita coba dua contoh soal yang ini. Yang pertama di sini nih, negatif 20 ditambah 5 tambah 13 dikurangi 56 dibagi 7. Oke, perhatikan dulu anak-anak. Di sini ada tanda kurung atau tidak? Oh, ada ternyata yang ini ya. Nah, berarti ini yang tanda kurung ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti di sini kita tinggal hitung ya. Min 20 atau negatif 20 ditambah 5 tambah 13 yaitu 18. Nah, yang ini tinggal 56 dibagi 7. Kita turunkan dulu. Lalu sekarang di sini kan udah tidak ada tanda kurungnya, berarti pakai sifat yang bawah yang ini. Kalau tidak ada tanda kurung, berarti cari dulu yang mana perkalian atau pembagian dulu. Ada perkalian tidak? Tidak ada. Ada pembagian tidak? Ada. Oh, kalau ada pembagian berarti kita selesaikan dulu nih. Kita bikin kurung buatan nih. Di sini tentang yang pembagian terlebih dahulu. Oke, berarti kita tinggal operasikan lagi nih. Min 20 ditambah 18 min. Ini kita operasikan 56 dibagi 7 yaitu 8, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, yang baris ketiga ini ada kurungnya tidak? Oke, tidak ada. Sekarang ada perkalian atau pembagiannya tidak? Tidak ada. Berarti kita lihat, ini hanya penjumlahan dan pengurangan, betul ya? Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan itu kan tadi sama-sama kuat. Berarti kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Nah, oke, kita kerjakan dulu min 20 dengan 18 ya. Min 20 ditambah 18, hasilnya adalah minus 2 dikurangi 8. Yang 8 ini turun ya ke sini. Nah, jadi hasilnya adalah min 2 dikurangi 8. Ini min sama min, jadi semakin bertambah, artinya minus 10. Nah, ini kalau lupa ya, caranya silahkan buka lagi video sebelumnya. Lanjut yang kedua, di sini ada 4 tambah 6 kali 2 minus 72 dibagi 8. Nah, kalau ini lihat dulu ada tanda kurung tidak? Oke, tidak ada ternyata ya. Kalau tidak ada berarti kita kerjakan dulu perkalian dan pembagian. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Berarti kita bikin kurung buatan deh. Nah, biar kalian tidak terkecoh dengan bilangan yang lain ya. Nah, berarti kita hitung dulu di sini 4 ditambah 6 kali 2, 12 dikurangi 72 dibagi 8, 9 ya. Nah, berarti tinggal kita hitung. Kalau udah seperti ini tidak ada tanda kurung, berarti kita tinggal hitung dari yang sebelah kiri. 4 tambah 12 itu dapat 16 dikurangi 9. Nah, 16 kurangi 9 dapat 7. Betul ya? Oke, paham ya? Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian, pembagian, dan operasi campuran bilangan bulat ya. Nah, di sini Ibu punya beberapa contoh. Kita mulai dari contoh yang nomor 1. Di sini ada bentuk soal cerita. Ingat, kalau menemukan soal cerita berarti kamu pahami dulu maksud dari soal itu apa dan ditanyakannya apa. Oke ya. Bang Juki adalah seorang pedagang buah manggis. Setiap hari dia berhasil menjual 7 kg manggis. Berapa banyak manggis yang terjual dalam waktu 3 minggu? Oke, jadi biasakan kita menuliskan diketahui. Nah, diketahuinya menjual 7 kg manggis sehari. Ditanyakan banyak manggis yang terjual selama 3 minggu ya. Oke, berarti kita cari dulu 3 minggu itu berapa hari sih gitu kan? Oke, berarti kita hitung dulu nih, 3 minggu itu berapa hari? 21 hari. Nah, ternyata Bang Juki tadi menjual 7 kilo per hari. Jadi total ya, penjualan total berarti penjualan totalnya penjualan
selama 3 minggu itu tinggal kalian hitung saja kan, 21 hari dikali 7 kilo per harinya, gitu ya. Jadi 21 dikali 7 itu dapat 147 kilogram. Jadi total penjualan selama 3 minggu adalah 147 kilogram. Mudah ya? Oke, untuk contoh nomor 2 di sini ada soal cerita juga. Pada hari Minggu, ibu berbelanja ke pasar. Ia membeli 5 kg jeruk. 1 kg jeruk berisi 15 buah. Jeruk tersebut akan dimasukkan pada 3 kantong plastik dengan isi yang sama banyak. Berapa banyak jeruk di setiap kantong plastik? Oke, kita biasakan tuliskan yang diketahui dan ditanyakannya. Oke, berarti di sini kamu harus tahu dulu ada berapa jeruk semuanya, lalu akan dibagi ke dalam 3 kantong plastik. Betul ya? Nah, berarti caranya adalah kita hitung dulu totalnya tadi. 5 kg jeruk ya, dikali 1 kilogramnya kan 15 ya, berarti kalau ada 5 kg berarti tinggal kita kali 15 aja total jeruknya semuanya ya. Nah, ini untuk total jeruk akan dibagi ke dalam 3 kantong plastik. Nah, ini akan dibagikan 3 katanya. Ini kantong plastik yang merah itu, yang 5 kali 15 jeruknya. Paham ya? Nah, berarti tinggal kita operasikan. Jadi ingat, karena ini perkalian dan pembagian sama-sama kuat, berarti kita operasikan dari yang sebelah kiri. 5 dikali 15 yaitu 75. Nah, dibagi dengan 3. 75 jeruk dibagi dalam 3 kantong plastik ya. Hasilnya berapa? 75 dibagi 3 yaitu 25. 25 apa? 25 buah dalam setiap kantong plastik. Gitu, kantong plastik ya. Nah, jadi sekali lagi jeruk pada setiap kantong plastik itu sebanyak 25 buah. Mudah kan? Nah, sekarang kita akan bahas contoh yang ketiga ya. Di sini ada contoh soal cerita juga sama. Kita pahami dulu soalnya. Soal ujian matematika terdiri atas 50 soal. Peserta akan mendapat skor 4 untuk setiap jawaban yang benar, skor min 2 untuk jawaban yang salah, dan skor min 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika pada hari itu Anton berhasil menjawab 45 soal dan ternyata yang benar adalah 36 soal, berapakah skor yang diperoleh Anton? Kita tuliskan dulu yang diketahui dan ditanyakannya ya. Tadi sekali lagi ada 50 soal, jika benar mendapat 4, jika salah mendapat min 2, jika tidak dijawab mendapat min 1, dan Anton menjawab 45 soal, yang benarnya 30 soal. Ditanyakan skor yang diperoleh Anton. Nah, berarti kalian harus tahu dulu nih, banyak soal yang dijawab benar, yang dijawab salah, dan yang tidak dijawab gitu. Jadi kita buat dulu. Di sini kan tadinya ada 50 soal ya. 50 soal. Itu kan ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Oke, yang dijawab itu berapa soal? 45 soal ya. Berarti kita hitung di sini aja 45. Yang tidak dijawabnya berapa soal? Di sini ada nggak di dalam soalnya? Di dalam yang diketahui? Ternyata tidak ada. Berarti kita harus cari dulu yang tidak dijawabnya. Dari mana? Dari 50 aja kan? Dikurangi 45, yaitu 5 soal. Betul ya? 50 dikurangi yang dijawab. Berarti kan sisanya tidak dijawab tuh. Nah, hasilnya 5. Nah, sekarang dari yang dijawab itu sendiri kan ada benar, ada salah. Betul ya? Ada jawaban benar, ada jawaban salah. Nah, yang benarnya katanya 36 soal kan? Tulis aja, berarti yang benar 36 soal. Nah, yang salahnya berapa? Di dalam soal tidak disebutkan, berarti kita cari lagi di sini. Yang salahnya berarti yang dijawab dikurangi yang benar. Ya, berarti tinggal 45 dikurangi 36, yaitu 9. Berarti kamu sudah punya nih. Kategori benar ada 36, kategori salah ada 9, dan kategori tidak dijawab ada 5. Nah, setelah punya poin-poin ini, kalian tinggal hitung dengan skornya, betul ya? Berarti kita hitung dulu nih dari yang benar dulu. Nih, jika jawaban benar, Ibu singkat jadi B aja ya. Benar itu kan 36 nih. Kalau benar itu tadi dikasih poin sebanyak 4,
berarti 36 dikali 4 sama dengan 144. Nah, sekarang yang salah. Yang salah ada berapa? Ada 9 ya. Nah, tadi kalau salah dikasih poin berapa? Atau dikasih skor min 2, berarti tinggal 9 aja dikali min 2 sama dengan 9 kali negatif 2 yaitu negatif 18. Yang terakhir ada yang tidak dijawab, Ibu singkat jadi tidak dijawab sama dengan berapa nih? 5 kan? 5 dikali tadi kalau tidak jawab katanya didapat skor dia min 1 atau negatif 1, berarti tinggal kita hitung 5 kali negatif 1 yaitu negatif 5. Nah, kalau sudah begini, kalian tinggal hitung skor total. Skor totalnya berarti kita tinggal jumlahkan keseluruhan ini, benar, salah, dan tidak dijawabnya. Berarti kita tinggal hitung 144 ditambah negatif 18 ditambah dengan negatif 5, yaitu didapat 121. Nah, ini jadi skor totalnya adalah 121. Pahami ya? Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang operasi hitung perkalian, pembagian, dan campuran. Semoga kalian paham. Terima kasih sudah menyaksikan dan mempelajari video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya dan dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.